Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan, para apip dan pelaku pengadaan barang jasa yang saya hormati dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka pembahasan tentang pentingnya Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang Jasa pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kita tahu bahwa masih ada provinsi maupun kabupaten kota belum mendirikan Majelis Pertimbangan Kode Etik tersebut. Walaupun mungkin sudah berdiri, tapi masih banyak juga yang belum memberdayakan. Tapi kita tahu selain memang ini amanah dari peraturan, ketentuan tentang pengadaan barang jasa, tapi Majelis Pertimbangan ini sangat penting kepada pelaksanaan pengadaan barang jasa yang profesional dalam rangka melaksanakan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Majelis Pertimbangan ini penting sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang saat ini sudah dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Begitu juga Majelis Pertimbangan ini diamanahkan dalam Permendagri nomor 112 tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 14 tahun 2018. Jadi secara regulasi Majelis Pertimbangan ini diwajibkan untuk dibentuk baik di provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, Majelis Pertimbangan ini sangat penting juga dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sehat. Kita tahu ada dua aspek selalu yang saling bertentangan, baik di aspek penyedia dan masyarakat maupun dari aspek unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah atau UKPBJ. Penyedia atau masyarakat selalu menuduh Pokja pemilihan di UKPBJ itu selalu memenangkan penyedia yang tidak sesuai ketentuan. Itulah tuduhan mereka. Ini katanya dibuktikan dengan penawar terendah selalu dikalahkan. Selain itu, para Pokja menambah-nambah persyaratan yang seharusnya tidak diperlukan ditambah supaya persaingan menjadi tidak sehat. Itulah tuduhan dari penyedia. Sehingga banyak laporan-laporan ke inspektorat ataupun ke APIP ataupun ke aparat hukum tentang kinerja daripada para penyedia tersebut. Di sisi lain, dari sudut UKPBJ dalam hal ini Pokja pemilihan merasa juga tugas-tugasnya selalu terhalang. Para Pokja pemilihan merasa mereka selalu dirongrong atau diintervensi dalam bekerja. Bahkan mereka merasa ada kriminalisasi dalam melaksanakan barang jasa pemerintah ini. Untuk itu peran Majelis Pertimbangan ini sangat penting. Di satu sisi Majelis Pertimbangan ini memastikan para Pokja pemilihan bekerja secara profesional, bekerja secara mandiri dan berintegritas. Di satu sisi lagi bahwa Pokja pemilihan tidak diintervensi, tidak dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ini peran daripada Majelis Pertimbangan tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu, di kabupaten kota itu semua harus mendorong berdirinya Majelis Pertimbangan ini. Struktur daripada Majelis Pertimbangan itu terdiri dari ketuanya berasal dari inspektorat. Biasanya inspektur di inspektorat itu ex officio menjadi ketua daripada Majelis Pertimbangan tersebut.
Anggotanya ada dua. Yang pertama dari unsur badan kepegawaian, dalam hal ini kepala badan kepegawaian ex officio juga menjadi anggota majelis pertimbangan. Anggota yang kedua adalah dari unsur biro hukum kalau provinsi, kalau di kabupaten kota kepala bagian atau bagian hukum di kabupaten kota. Jadi anggotanya tadi dari kepala badan kepegawaian dan juga dari biro hukum di provinsi dan atau biro hukum di bagian hukum di kabupaten kota. Itu anggota majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan ini juga mempunyai sekretariat. Sekretariatnya itu berada di inspektorat. Jadi sekretariatnya itu bisa terdiri dari beberapa orang, tapi posisinya ada inspektorat. Jadi cara kerjanya, para pengadu, ada yang mengadu, ada yang melaporkan, atau dari media massa tersebut masuk informasi ke sekretariat. Nanti sekretariat melakukan telaah. Setelah ditelaah maka disampaikan ke majelis pertimbangan. Nanti majelis pertimbangan akan bersidang untuk memutuskan apakah layak atau tidak layak laporan, pengaduan atau berita media massa untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya majelis pertimbangan memutuskan laporan, pengaduan atau berita media massa tersebut tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka majelis pertimbangan membuat surat tertulis beserta alasannya kenapa tidak layak dan disampaikan kepada pengadu, disampaikan kepada pelapor, dan disampaikan juga seandainya ada itu berita media massa. Kalau seandainya majelis pertimbangan merasa itu layak untuk ditindaklanjuti, maka dibuatlah ketetapan lakukan tindak lanjut dengan melaksanakan audit investigasi. Begitulah cara kerja majelis ini. Maka penting sekali majelis pertimbangan dalam rangka profesionalnya pengadaan barang jasa pemerintah. Dan kita ketahui dalam rangka pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, majelis pertimbangan kode etik ini bagian salah satu yang ditinjau setiap saat. Jadi kabupaten kota maupun provinsi diminta untuk membuat majelis pertimbangan ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu kabupaten kota, para APIP yang melihat di instansinya belum ada majelis pertimbangan kode etik, untuk membentuk segera dalam rangka bekerjanya pengadaan barang jasa yang profesional, tidak diintervensi, tapi juga mereka tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan. Demikian, nanti kita bertemu kembali dalam materi dan suasana yang berbeda. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.